Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas latihan soal tentang gelombang secara lengkap, yaitu gelombang mekanik, gelombang berjalan, dan gelombang diam. Setelah kita latihan soal, di akhir nanti kalian akan mengerjakan tugas yang waktunya terbatas ya. Jadi saya harapkan disiapkan dari awal karena sudah saya beritahu jangan ada alasan nanti linknya ditutup, tidak bisa kirim tugas ya. Itu sudah saya ingatkan dari awal. Untuk lebih cepatnya ya, kalian siapkan modulnya, siapkan alat tulisnya, dan silahkan disimak. Ini adalah latihan soal yang pertama, yaitu soal nomor 16 halaman 57, yaitu tentang gelombang longitudinal. Ini masih gelombang mekanik ya, tapi yang sudah itu adalah gelombang pada tali. Nah, gelombang transversal ini adalah gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal itu adalah arah rambatnya sama dengan arah getarnya. Jadi ini arah rambatnya ke kanan, ke kiri, arah getarannya juga ke kanan maupun ke kiri. Nah, untuk gelombang longitudinal yang dihasilkan dari getaran pegas itu terdiri dari rapatan dan regangan. Ya, satu gelombang itu didefinisikan sebagai satu rapatan dan satu regangan, atau dibalik, satu regangan dan satu rapatan itu disebut satu gelombang. Kalau pada gelombang tali, satu gelombang terdiri dari satu lembah, satu bukit, atau dua puncak berurutan, dan seterusnya ya, diingat lagi. Sekali lagi, untuk longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan, itu satu gelombang, atau dari jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Jadi dari ini pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya itu satu gelombang. Atau yang ketiga, dari pusat regangan ke pusat regangan berikutnya, itu juga pengertian satu gelombang. Nah, keterangan dari Bu Sri Asih ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal nomor 16 halaman 57, di mana di dalam gambar itu ada 3 gelombang ya, dengan jarak 75 cm. Kalau 3 gelombang 75 cm, tentunya satu gelombang ditempuh dalam jarak 25 cm. Jika 3 gelombang ditempuh dalam waktu 1,5 detik, tentunya periodenya atau satu gelombangnya itu ditempuh dalam waktu 1 detik. Dari pengertian ini, kita bisa mencari kecepatan rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T. Lambdanya atau panjang gelombangnya 25, periodenya 1, sehingga cepat rambatnya 25 cm tiap detiknya. Nah, itu penyelesaian soal yang pertama ya. Soal berikutnya adalah gelombang berjalan, yaitu soal nomor 15 halaman 74. Jika soal-soal yang sudah itu kalian disajikan persamaan ya, persamaan gelombang, misalkan 0,05 sin, nah, dan seterusnya ya. Nah, terus kalian disuruh menganalisa berapa panjang gelombang, cepat rambatnya, kecepatan frekuensi, periode. Nah, untuk soal nomor 15 ini dibalik, kita diberi gambar berupa gelombang, terus kalian disuruh menemukan persamaannya bagaimana, dibalik ya. Nah, oleh sebab itu kita awali ya. Dalam gambar itu ada berapa gelombang, dianalisa.
Oh, ada 2 gelombang, karena di situ jarak dari A ke B sudah ditentukan. Panjangnya 800 cm atau 8 meter. Kemudian amplitudonya 5 cm, berarti 0,05 meter. Kemudian waktu ditempuh dalam waktu 0,2 detik. Nah, dari data-data ini kita bisa menentukan ya, pertama, karena 2 gelombang ditempuh dalam jarak 8 meter, tentunya panjang gelombang atau satu gelombang adalah 4 meter. Kemudian, kalau 2 gelombang ditempuh dalam waktu 0,2 detik, tentunya periodenya T-nya berarti setengahnya, yaitu 0,1 detik, satu gelombangnya. Dari data ini, kita terus menulis. Karena ini gelombang berjalan, maka persamaannya Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX. Kemudian dijabarkan. Omega itu 2pi per T. K itu adalah 2pi per lambda. Ya, saya ulang. Bu omeganya 2pi per T, K-nya 2pi per lambda. T dan X tetap. Kemudian A dimasukkan. A-nya berapa? 0,05 sin 2pi per T. T-nya dimasukkan 0,1 min 2pi per lambda. Lambdanya 4 meter. X. Nah, bentuk seperti ini kalau tidak di dalam option jawaban, kita bisa merubah. Ya, mungkin 2pi ini dikeluarkan. Ya, jadi 0,05 sin 2pi. Tentunya di sini sudah tidak mengandung 2pi lagi karena sudah dikeluarkan. Nah, kita bawa ke sini ya. Kita lihat di sini 0,05 sin yang dikeluarkan sin pi. Sin pi. Sehingga di dalam kurung tinggal 2 dibagi 0,1 T. Berarti sama dengan 20 T. Min pi-nya keluar, berarti tinggal 2/4. Berarti bisa ditulis 0,5 X. Kalau bentuk ini sudah ada di dalam option jawaban, berarti kalian mengerjakannya benar. Nah, dari pengerjaan itu kuncinya adalah yang benar adalah C. Ya, untuk hari ini saya singkat, saya hanya memberikan 2 soal latihan ini ya. Silahkan kalau nanti mengerjakan tugas, kalian buka lagi latihan soal minggu yang kemarin-kemarin. Ya, sekali lagi kalian tetap menjaga kesehatan yang pertama, jaga ibadahnya ya. Karena waktu-waktu ini kalian adalah waktu-waktu yang ikhtiar ya. Selain karena adanya pandemi, kalian juga generasi penerus, waktunya belajar dan belajar untuk mencapai atau menyongsong masa depan yang lebih baik ya. Dari Ibu Jerasi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.